Oke, daon nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya kepada Bapak Muhammad Roni MTH selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Saya Azuriati Azura dengan NIM saya mahasiswa dari IAIN Langsa, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Prodi. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai keadilan, prinsip keadilan dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk perlakuan terhadap orang yang lemah dan terpinggirkan. Tahu nggak sih apa itu keadilan? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Enggak. Brother, what's that? Oke, simak baik-baik ya. Jadi, keadilan itu adalah konsep yang melibatkan perlakuan yang adil, setara, dan proporsional terhadap setiap orang dalam masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Sederhananya itu seperti ini. Keadilan itu berarti memberi setiap orang hak dan perlakuan yang layak berdasarkan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ini ada prinsip-prinsip dari keadilan, yaitu yang pertama ada keadilan distributif, yaitu seperti pembagian sumber daya secara adil dan merata. Jadi tidak ada memihak si A dapat nih bahan baku kayak minyak, gula, segala macam bahan baku, tapi si B nggak dapat, padahal si B juga lebih membutuhkan. Nah itu kan nggak adil ya, nggak ada keadilan di situ. Makanya itu kalau si A dapat bahan baku kayak minyak, gula, segala macam bahan baku, si B juga harus mendapat hal yang sama seperti si A, karena kan sama-sama membutuhkan. Nah, yang kedua ada keadilan prosedural, yang dimana memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk didengar dan diperlakukan dengan adil dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalnya dalam masyarakat itu sedang melakukan mufakat gitu kan. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang yang ingin menyampaikan pendapatnya itu, yang lain itu wajib mendengar dan memberikan hak dia untuk kayak memberikan pendapat gitu, pendapatnya kayak mana gitu. Kita harus mendengar, harus adil gitu kan. Terus yang ketiga ada keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman yang adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kayak contohnya yang baru-baru ini terjadi di Cina, ada koruptor yang merugikan negara. Dia mencapai 6,7 triliun yang dia korupsi. Nah, sama pemerintahnya ini dia dihukum mati. Jadi kan sesuai, karena dia sudah merugikan negara sebanyak 6,7 triliun, dia mendapat hukuman mati. Itu kan adil gitu kan, sama dengan perlakuan yang sudah dia buat yang untuk
em, merugikan negara, itu adil gitu ya. Terus yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang perlakuan terhadap orang yang lemah dan terpinggirkan. Siapa aja sih yang termasuk orang yang lemah dan terpinggirkan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, jadi yang termasuk orang lemah dan terpinggirkan yaitu mereka yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah, kayak penyandang disabilitas, fakir miskin, ya yang seperti itu. Nah, rupanya ada loh suratnya di dalam Al-Quran tentang orang yang lemah dan terpinggirkan, yaitu kayak surat An-Nisa ayat 135 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia sendiri atau A few moments later. jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi setelah kita mendengar arti dari surat An-Nisa ayat 135 tadi, itu maknanya kayak keadilan itu harus ditegakkan. Status sosial mau kaya ataupun miskin nggak boleh mempengaruhi penegakan keadilan. Allah itu maha mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi penting loh bagi kita memperhatikan orang yang lemah. Keadilan mengharuskan kita memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berada dalam posisi yang lemah atau terpinggirkan. Orang yang lemah ini seringkali tidak memiliki suara yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Takutnya. Jadi setelah kita mendengar penjelasan tadi, ada sedikit contoh praktis penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu contoh dalam lingkungan keluarga, yaitu memberikan perhatian yang sama kepada anak-anaknya. Misalnya nih, anaknya ada 3, si orang tua nggak boleh hanya memperhatikannya ini, tapi juga harus memberikan perhatian yang sama terhadap ini dan ini. Jadi adil, merata, jangan nanti yang ini dapat perhatian, yang 2 ini nggak dapat. Nah, habis itu yang kedua ada contoh dalam sekolah, yaitu hargai perbedaan di kelas dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berkembang. Contoh yang ketiga dalam pekerjaan, yaitu memastikan semua pekerja termasuk mereka yang mungkin disabilitas, yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau mental, mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan promosi. Nah, jadi kesimpulannya adalah buat keadilan sebagai prioritas. Keadilan bukan hanya tentang memberikan perlakuan yang sama,
tetapi juga tentang memberi setiap orang apa yang mereka butuhkan untuk hidup dengan martabat dan kesempatan yang setara. Nah, ayo mulai dari diri kita sendiri. Dalam hal apapun kita coba untuk berusaha adil. Terus kita juga harus menjaga empati dan memastikan bahwa memperlakukan semua orang dengan adil. Oke, jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya sampaikan tentang prinsip keadilan dalam berinteraksi dengan sesama dapat membantu kita semua untuk hidup lebih adil dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebelum ditutup nih, ada satu pantun dari saya. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah video pembelajaran ini, semoga bisa memberi arti. Saya Azriati Azura pamit undur diri. Minyak apa yang bikin mabuk? Menyaksikanmu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hele Romana, hele Romana.